Insyaallah kita masuk ke pertanyaan yang Masya Allah banyak nih kelihatan. Anak kira ada pertanyaan tadi. Anak sudah hampir bergembira. La ilaha illallah. Bagaimana hukum bagi seorang talabul ilmi yang dia mempelajari juga bahasa orang kafir? Bagaimana hukum mempelajari ini, intinya bagaimana hukum mempelajari bahasa orang kafir? Perkara yang mubah sesungguhnya, akan tapi khilaful aula. Khilaful aula, dia menyelisih yang lebih mulia dan lebih utama, ya di bahasa Arab. Kenapa dia bahasa Inggris? Bahasa Arab aja dia tidak tahu. Allah musta'an. Adapun dia kalau dipaksa oleh orang tuanya untuk tetap belajar di tempat-tempat yang mukhalafatus syar', maka fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Yang kalau dia kelihatannya mudaratnya lebih banyak dan lebih besar, la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan tetap dia berusaha dan semaksimal kemampuan dia untuk meninggalkan kemungkaran tentunya. Kemudian kalau ada orang melarang kita untuk taklim, di sana ada katanya bagaimana sikap kita kalau senantiasa dilarang taklim. Kalau dilarang taklim sama seperti kalau dilarang dia beragama. Karena dari taklim itu dia paham agamanya, dia paham bagaimana dia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih ada kebaikan pada persaudaraan yang selalu dibubuhi oleh prasangka dan tidak terima apabila dinasihati? Nasihat itu tidak ada jeleknya, dalam artian nasihati terus. Kalau dia tidak menerima nasihat, dia sendiri akan menghindar nantinya. Allahul musta'an. Mana yang lebih didahulukan, terus menuntut ilmu tapi jauh dari orang tua, atau tinggal bersama orang tua tetap meraja ilmu yang telah ia peroleh? Ilmu tentu perlu dituntut lebih jauh lagi tentunya. Kalau laki-laki ya alhamdulillah, kemana saja mereka bisa sendirian, pergi kemana-mana menuntut ilmu, labas. Ada kalau perempuan tentunya disertai dengan mahramnya, Di sini ada pertanyaan. Kadang kita mendengar ada seorang yang bertobat dan berubah menjadi lebih baik setelah dia bermimpi, misalnya ditampakkan padanya suasana hari kiamat. Apakah boleh dengan hal ini kita mengatakan bahwa seorang itu mendapatkan hidayah melalui mimpi? Apakah memang ada dalil bahwa Allah memberi hidayah kepada hamba? Hidayah itu lewat apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dari pembicaraan dengan orang, dari membaca buku, dari walhasil banyak sekali jalan-jalan untuk orang mendapatkan hidayah. Allah kehendaki. Termasuk diantaranya mimpi. Kalau Allah menghendaki dia mendapat hidayah melalui mimpi, maka mungkin saja terjadi. Allah menginginkan dia untuk menjadi orang yang mendapatkan hidayah. Dan mimpi ini jangan terlalu dibesar-besarkan, ya barakallahu fikum. Mimpi setiap mimpi kemudian dia bangun langsung dia ingat-ingat mimpinya, apa tadi mimpi, kemudian apa takwilnya. Ya subhanallah, ini guru Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan ini, apalagi para talabatul ilm, para penuntut ilmu tidak pantas untuk senantiasa mempertanyakan mimpinya. Kelas, jangan pikir-pikir mimpi. Yang mau dipikirkan itu pelajaran dan hafalan. Yang mau dipikir sekarang itu adalah pelajaran ente. Hafalan ente yang perlu dipikirkan. Bagaimana caranya supaya bisa dimasukkan ke dalam benak ingatan kita. Jangan mimpi-mimpi terus, dikit-dikit mimpi. Apalagi mimpi-mimpi yang menakutkan, jangan, tak perlu diceritakan, tak perlu disampaikan kepada orang lain. Mimpi itu ya biasa-biasa saja.
Dan hampir bisa kita katakan apa? Mimpi yang kita lihat tadi malam itu terjadinya hari ini. Adapun mimpi sama seperti mimpinya Yusuf, mimpi sekarang terjadinya dan buktinya nanti setelah 40 tahun atau 80 tahun berikutnya baru ketika dia mengatakan ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sampai beliau mengatakan ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'ala rabbi haqqan. Ini prosesnya 80 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Kita insyaallah rata-rata mimpi kita itu mimpi digebuki sama orang. Si fulan digebuki dia sampai bawa belur. Tapi ini apa? Cuma bakal ketemu besoknya. Assalamualaikum. Selesai sudah. Cuma itu takwilnya. Gebukan-gebukannya itu tidak ada. Atau dia diberi hadiah sepeda, hadiah ini, hadiah semua sama si fulan. Padahal takwilannya cuma sekedar akan lewat di hadapan dia di rumahnya, kemudian Assalamualaikum. Cuma bakal ketemu. Cuma itu. Allah kata. Apalagi di zaman sekarang kita banyak sekali apa? Banyak sekali dusta. Jadi di mimpi itu kebanyakannya tidak benar. Semakin jujur orang dalam pembicaranya, semakin jujur mimpinya. Dan semakin banyak dustanya, semakin banyak pula apa? Mimpi macam-macam. Di sini kita katakan kami minta nasihat Ustaz bagaimana sebagian besar umat beda tempat tinggal dengan suaminya karena mengikuti anaknya yang telah yang sekolah di daerah lain. Apakah ini berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, untuk mawaddah wa rahmah harus tinggal bersama. Tidak boleh berpisah tempat yang jauh. Dan ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabaru qita'atun minal adab, fa idza qada ahdukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan sabar itu adalah potongan dari adab Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyiksa. Kalau salah seorang di antara kalian sudah selesai menunaikan kebutuhannya, hajatannya, maka segera dia kembali ke keluarganya. Jangan dia berbulan-bulan sampai bertahun dia tidak bertemu dengan keluarganya. Ini bahaya, tanggung jawabnya tidak ada. Yang namanya keluarga butuh dinasihati, butuh diingatkan, butuh dibimbing, butuh dibina, butuh diajar dan seterusnya. Butuh dilindungi. Termasuk ini. Apa artinya bila kita melihat anak kita terjatuh ke dalam parit selokan? Tidak ada artinya. Tenang aja, tidak usah. Ibu-ibu yang kayak gini modelnya pas bangun langsung sedih. Tidak perlu sedih, insya Allah tidak apa-apa. Sampai ada yang pernah telepon, Ustaz, ana mimpi Ustaz, gigi saya ini yang depan ini jatuh semua. Sementara mereka pahamnya kalau gigi depan itu ibu bapaknya, kemudian yang lainnya saudara-saudaranya. Mau saya tanyakan, apakah betul bahwa saudara saya, ibu bapak saya bakal meninggal dunia semuanya? Ana bilang semua kita akan meninggal dunia. Ana bilang wallahi insyaallah tidak akan terjadi itu. Insyaallah tidak terjadi ini. Ibumu insyaallah masih tetap hidup, bapakmu juga masih tetap hidup. Dan yang lainnya tetap hidup. Ini cuma apa? Cuma godaan syaitan, ada apa pengaruh-pengaruh syaitan agar supaya engkau bangun dalam keadaan sedih hati. Pas. Alhamdulillah sampai sekarang belum mati bapak ibunya. Lalu tidak perlu ditanya-tanya macam-macam dan jangan apa? Jangan ambil buku tafsir mimpi. Setiap bangun dari tidur apa tadi malam? Buka. Jangan. Ana alfaukum lillah.
Ansaukum lillah, jangan senantiasa apa? Mencari tahu tentang takwil mimpi. Tak perlu. Tak perlu. Dan orang pun seandainya dia tahu tentang takwil mimpinya, kalau takwil mimpinya jelek, dia hanya mengatakan ittaqillah atau isbir atau mengatakan labas. Kalau jelek takwilnya, atau dia mengatakan khairan insyaallah. Baik. Wallahu musta'an. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan rasa dendam yang ada jika ada perselisihan di antara dua orang. Dendam ini perlu apa? Perlu kita hilangkan ya, barakallahu fikum. Perlu kita hilangkan dari kalbu kita dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sakit hati yang terkadang masih tersisa, itu sudah terkadang tidak bisa dianggap dendam. Karena dendam itu adalah perasaan sakit yang ada dalam kalbu yang senantiasa mendorong dia untuk intikam, untuk membalasnya, namanya dendam. Jadi kapan-kapan dia memiliki kesempatan, dia akan membalasnya. Tapi kalau dia sudah memaafkannya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkannya dan maka itu dituntunkan agar supaya kalau kita bertemu dengan orangnya, lapang ini dada. Jangan ada rasa yang macam-macam dalam kalbu kita. Walaupun terkadang masih ada rasa sakit hati, yang jelas dendam itu sudah tidak ada. Apalagi kalau melihat orangnya atau disebut orangnya. Sampai Rasulullah SAW terhadap Wahsy radhiyallahu taala anhu yang telah membunuh paman beliau Hamzah. Kata Rasulullah SAW ketika Wahsy ini masuk Islam, Rasulullah SAW mengatakan, jauhkan wajahmu dari pandanganku. Dalam artian, kalau Rasulullah SAW melihat Wahsy, dia langsung mengingat pamannya. Pamannya yang yang bernama Hamzah, yang sudah yang dicabik-cabik, sudah dibongkar perutnya, diambil jantungnya, wala haula quwwata illa billah. Sikap menjauhi seseorang untuk menjaga ukhuwah apakah salah? Karena khawatir jika terjadi perselisihan lagi, apakah ini keliru? Ada orang kita bisa berteman dengannya kalau tidak terlalu dekat. Hubungan kita tetap langgeng, tetap baik kalau kita tidak rapat hubungannya. Karena setiap orang itu memiliki pembawaan dan memiliki sifat dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau sifat dan pembawaan dan karakternya ini agak mirip, dan bisa saling mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya, maka di situ akan langgeng yang namanya persahabatan. Tentunya ditopang dengan hukum syariat, menjaga hak masing-masing. Adapun kalau misalnya tabiatnya itu kurang cocok, ini pembawaannya keras, ini pembawaannya ini pembawaannya pemarah, ini kalau hasil tidak akan langgeng kehidupan pertemanan mereka atau persahabatan mereka. Kalau begitu cukup menjawab mengambil jarak. Tetap kalau ketemu memberi salam, sering bagaimana tanya kabar. Kalau kesana kemari bareng-bareng, suatu yang terkadang muncul percekcokan. Apalagi kalau salah satu di antara keduanya merasa tidak mendapatkan faedah dari pertemanan itu. Tidak mendapatkan faedah. Bagaimana bergaul dengan teman yang mau menang sendiri, tidak melakukan hal-hal syar'i, walaupun ia tahu dan paham. Diingatkan terus, sampai dia sendiri menjauhkan dirinya. Orang yang senantiasa mau melakukan kesalahan-kesalahan, dia tidak akan senang dengan orang yang menegurnya. Akhirnya bukan kita yang menjauhkan diri, tapi dia yang menjauhkan diri.
Kalau kita melihat di sini ada pertanyaan tentang masalah bagaimana tobat. Kalau kesalahan itu ada terhadap orang lain, syurutut taubah, sebagaimana dikatakan para ulama, syurutut taubah al-iqla, yakni menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan itu, harus menjauhkan diri. Kemudian apa? An-nadam, menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga, al-azmu alla yauda fihi, berazam untuk tidak terjerumus lagi pada dosa itu. Kemudian yang keempat adalah pada saat taubat itu masih bisa diterima. Artinya sebelum terbitnya matahari dari sebelah barat atau sebelum gargarah. Innallaha yaqbalu taubat ahadikum ma lam yugargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat salah seorang di antara kalian selama nyawanya belum sampai ke tenggorokannya. Ditambahkan dengan orang-orang yang kita miliki kesalahan terhadapnya, setelah taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak orang tersebut kita kembalikan. Hak orang tersebut kita kembalikan. Kalau kita pernah mengambil uangnya, kembalikan uangnya. Kita mengambil barang-barangnya, kita serahkan, kembalikan barang-barangnya. Pernah kita pukul, kita panggil dia, ya dulunya anak pernah pukul ente, sekarang pukul ente, pukul anak. Kalau dia mengatakan, tidak usah, kita saling memaafkan saja, ya salah. Alhamdulillah. Yang jelas apa? Dia sudah minta kehalalannya dari saudaranya. Allahu musta'an. At-ta'ib kaman la dzamba lahu. Adapun kalau misalnya kita mengatakan ya pukul anak, kemudian dia mengatakan enggak, nanti di hari kiamat. Khairan insyaallah. Kalau dia di hari kiamat, insyaallah Allah SWT menjadikan ridha nanti di hari kiamat kalau betul-betul kita benar tobatnya. Biidznillah taala. Baik. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, at-ta'ib kaman la dzamba lahu. Atau ucapan ulama, wallahu musta'an. Tapi bagaimana posisi duduk seorang imam, seorang makmum, ketika ia masbuk, imam dalam keadaan melakukan duduk tahiyat akhir. Dilakukan apa? Dilakukan seperti yang dilakukan oleh imam. Dilakukan apa yang dilakukan oleh imam. Allahu musta'an. Menjawab salam tentunya waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana hukumnya memanfaatkan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi? Tidak boleh. Tidak boleh memanfaatkan kecuali ada izin. Baik. Untuk kepentingan pribadi. Bagaimana sikap kita apabila sifat malas mulai menghinggapi pada diri kita, baik dalam hal menuntut ilmu atau dalam perkara ibadah? Ya, sifatnya itu sunnah. Yang namanya sifat malas adalah merupakan sifat yang dicela oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari sifat malas ini. Sifat kasal. Amma futur, yakni jenuh. Kalau yang dimaksud jenuh, ya setiap orang terkadang memiliki sifat jenuh. Karena rutinitas yang terus-menerus itu saja, ada rasa jenuh. Kalau jenuhnya ini kepada kebaikan, maka dia akan baik. Artinya dia menyikapi kejenuhannya ini dengan membuat kegiatan yang lain untuk sementara. Kegiatan rutinitasnya itu dihentikan sementara untuk cari kegiatan yang lain agar supaya segar kembali. Kejenuhannya hilang dan pulih kembali. Adapun sifat malas itu yang tidak diperbolehkan. Pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ma'ruf ya, barakallahu fikum, yang biasa ditanyakan
para asatidzah dan para ulama. Wala haula wala quwata illa billah. Baik. Sampai di sini ya ikhwan, barakallahu fikum. Kalau memang itu adalah kebaikan dan kebenaran, maka semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, maka itu datangnya dari syaitan dan datangnya dari pribadi anak sendiri yang tentunya kita harus mengakui bahwa kita ini adalah lemah. Baik, serba kekurangan. Wallahu a'lam billah, dan kesalahan itu kita minta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.